Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Wijaya, Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan K3, NIM 2215100058. Di sini saya akan membahas pengenalan ergonomis. Pertama, membahas mengenai prinsip ergonomis, konsep dasar, fitting the job to the man, tujuan dan ruang lingkup ergonomi, resiko ergonomi dalam masalah K3, perkembangan ergonomis, penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja. Tujuan secara umum, mahasiswa dapat memahami konsep dasar ergonomik dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan kerja. Ergonomik atau faktor manusia adalah penerapan informasi ilmiah mengenai manusia untuk desain objek, sistem, dan lingkungan untuk penggunaan manusia. Oleh Asosiasi Ergonomik Internasional pada tahun 2007, adalah suatu ilmu yang membahas kelebihan dan keterbatasan manusia dan secara sistematis dan memanfaatkan tersebut untuk tujuan perancangan teknik sehingga dapat tercipta sistem lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Review global, definisi International Ergonomic Association atau ergon kerja dan manos dan nomos ilmu pengetahuan. Studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk mendapatkan suatu kerja yang sesuai dengan manusianya. Selanjutnya, penerapan ergonomi dapat berupa rancang bangun, rancang ulang. Selanjutnya, dapat diterapkan untuk desain pekerjaan pada suatu organisasi, misal penentuan jam istirahat, penggantian shift, variasi pekerjaan, dan lain-lain. Aplikasinya, aktivitas rancang bangun dan rancang ulang meliputi desain, redesain perkakas kerja, bangku kerja, kursi, alat pengendali, dan lain-lain. Desain pekerjaan pada organisasi, misal waktu istirahat, pembagian shift kerja, variasi kerja, dan lain-lain. Desain sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu terhadap sistem kerja kerangka dan otot manusia, kelelahan, ketidaknyamanan visual dan postur tubuh. Desain dan evaluasi produk untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pemakainya. Sejarah ergonomik disosialisasikan sebagai bidang ilmu dari tahun 1949. Beberapa kejadian yang terkait dengan perkembangan ilmu ergonomik. Menurut City Crouch, England 1831, postur tubuh manusia pada saat bekerja berhubungan dengan kesehatan kerja. Selanjutnya, pencahayaan, ventilasi, dan temperatur di lingkungan kerja, pembebanan kerja, jam kerja, dan gerakan yang berulang-ulang. Menurut F.W. Taylor, USA 1898, metode ilmiah untuk menentukan cara yang terbaik dalam melakukan pekerjaan, konsep ergonomi, dan manajemen modern. Menurut F.B. Gilbert, USA 1911, optimasi metode kerja dalam analisa gerakan. Motion study, posisi membungkuk dapat diatasi dengan meja yang
bisa naik turun, adjustable. Benefit ergonomis, yang pertama penurunan risiko cedera, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kualitas dan efisiensi, yang keempat mengurangi hari kerja yang hilang, yang kelima meningkatkan semangat bekerja. Selanjutnya, prinsip ergonomi, desain untuk menggunakan manusia. Yang kedua menyesuaikan tugas dengan pekerja. Yang ketiga setiap orang berbeda. Yang keempat setiap orang memiliki keterbatasan. Yang kelima setiap orang menua. Yang terakhir memanfaatkan pendekatan multidisiplin untuk memecahkan masalah. Menurut selanjutnya, ergonomik terkait dengan karakteristik fungsional dari manusia seperti kemampuan penginderaan, respon, daya ingat, posisi optimum, tangan dan kaki, dan lain-lain. Ergonomi membutuhkan pemahaman ilmu terapan yang banyak berhubungan dengan fungsi tubuh manusia seperti anatomi dan fungsiologi. Selanjutnya, pendekatan multidisiplin untuk pemecahan masalah. Seperti yang dilihat, ada obat, matematika, fisika, rekayasa, fisiologi, biomekanik, psikologi, dan terakhir ergonomik. Ergonomik mencakup semua aspek kesesuaian manusia, bukan hanya faktor fisik. Menurut psikologi, sistem kerangka otot manusia yang meliputi kinesiologi, mekanika pergerakan manusia, biomekanika, aplikasi ilmu mekanika, teknik untuk analisis sistem kerangka otot manusia, antropometri, pengukuran dan deskripsi dimensi tubuh manusia. Industrial hygiene, pengendalian risiko kesehatan dalam kerja, industrial psikologi, sikap dan perilaku manusia dalam bekerja. Organisasi ergonomik macroeconomic, societal system, sistem teknis sosial, mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Relevan topik include mencakup shift kerja, penjadwalan, kepuasan kerja, teori motivasi, pengawasan, kerjasama tim, dan etika kerja. Pengaruh organisasi. Yang pertama, sistem gaji. Yang kedua, pengawasan kualitas. Yang ketiga, hubungan manajemen dengan tenaga kerja. Yang keempat, mekanik PSVS work. Yang kelima, lembur kerja. Yang keenam, kerja. Yang ketujuh, istirahat. Indikator di tempat kerja. Yang pertama, penurunan kinerja. Yang kedua, persamaan kualitas. Yang ketiga, ketidakhadiran. Yang keempat, keluhan, kelelahan, dan ketidaknyamanan. Ergonomi kontrolnya, kontrol mesin. Yang kedua, praktik kerja. Yang ketiga, kontrol administrasi. Yang keempat, alat pelindung diri. Ergonomik teknik pengendalian kontrol teknik. Ada desain stasiun kerja, metode kerja, desain alat, mengurangi atau menyebarkan gaya. Yang terakhir, memperoleh keuntungan mekanis yang lebih baik. Dari praktik kerja, perbesaran tugas, teknik kerja, dan pengendalian pengkoordinasian. Selanjutnya, kontrol
administratif. Yang pertama rotasi pekerjaan, yang kedua pemeliharaan peralatan dan lingkungan, yang ketiga istirahat, yang keempat meningkatkan jumlah karyawan, pengondisian fisik, personil, bantuan, manajemen medis, alat pelindung diri, penyangga, pergelangan tangan, selanjutnya sarung tangan, kawat gigi, belat, sabuk perut. Manajemen medis ergonomi, pencatatan cedera dan penyakit yang akurat, pengenalan pelapor dini, perawatan konservatif, perawatan medis dan rehabilitasi untuk cedera yang menyebabkan cacat, penilaian dasar kesehatan dan tempat kerja, partisipasi medis dalam desain tempat kerja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.